Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu aku, Nadia, berdiri di depan rumah sahabatku, Rina, dengan jantung berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, aku menariknya ke pelukanku dan mencium bibirnya, rasanya seperti dunia berhenti berputar. Tapi saat itulah pintu rumah terbuka, dan ayah Rina melihat kami, wajahnya memerah marah, dan dalam sekejap, mimpi indah itu berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan hidupku. Malam itu dimulai seperti biasa. Aku dan Rina telah berteman sejak SMA, berbagi rahasia, tawa, dan mimpi tentang masa depan. Kami sama-sama mahasiswa di Universitas Indonesia, jurusan psikologi, di mana kami sering berdiskusi tentang identitas diri dan tekanan sosial. Tapi belakangan ini, perasaanku padanya berubah. Bukan lagi sekadar persahabatan. Setiap kali melihat senyumnya, hatiku bergetar. Aku tahu ini salah menurut norma masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai agama dan tradisi, tapi aku tak bisa menahannya. Hujan malam itu membuat kami terjebak di teras rumahnya di kawasan Menteng. Kami bicara tentang mimpi kami, tentang bagaimana keluarga kami selalu menuntut kesempurnaan. Ayahku, seorang pengusaha sukses, selalu bilang bahwa perempuan harus menikah dengan pria baik untuk menjaga nama baik keluarga. Ibu Rina, seorang guru agama, bahkan lebih ketat. Tapi di tengah obrolan itu, Rina memegang tanganku dan aku merasa ada sesuatu yang lebih. Aku tak tahan lagi. Ciuman itu terjadi begitu saja, penuh gairah yang selama ini kutahan. Tapi ayah Rina, Pak Hadi, seorang pensiunan polisi yang tegas, muncul tiba-tiba. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya, suaranya menggelegar melebihi petir. Rina langsung menarik diri, wajahnya pucat pasi. Aku berdiri membeku, tak tahu harus bilang apa. Pak Hadi menarik Rina masuk ke rumah, meninggalkanku sendirian di hujan. Malam itu aku pulang dengan tubuh basah kuyup dan hati hancur. Keesokan harinya, semuanya berubah. Aku mendapat pesan dari Rina, "Ma, Nadia. Kita tak bisa berteman lagi. Ini salah." Hatiku sakit, tapi aku paham. Di Indonesia, hubungan seperti ini dianggap tabu, terutama di keluarga konservatif seperti milik Rina. Tapi yang lebih buruk, ayahku meneleponku sore itu. "Nadia, ada yang ingin kubicarakan. Pulang sekarang." Suaranya dingin, tak seperti biasa. Saat tiba di rumah di kawasan Kemang, ayah dan ibu sudah menunggu di ruang tamu. Wajah mereka tegang. "Pak Hadi menelepon tadi malam," kata ayahku, matanya menusuk. "Apa yang kau lakukan pada anaknya?" Aku mencoba menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman, tapi ayah tak percaya. "Kau membuat malu keluarga. Di sini, perempuan seperti kau harus menikah secepatnya. Aku sudah bicara dengan keluarga teman bisnis. Kau akan dijodohkan dengan anak mereka, Andi." Aku terkejut. Andi adalah pria yang pernah kujumpai sekali, sopan tapi tak ada perasaan apa-apa. "Ayah, aku tak mau. Aku. Aku suka perempuan," kataku akhirnya, suara gemetar. Ruangan hening. Ibu menangis, "Nadia, itu dosa. Kau harus berubah." Ayah berdiri, "Tak ada pilihan. Pernikahan ini akan menyelamatkanmu dari gosip." Hari-hari berikutnya seperti neraka. Aku dikurung di rumah, ponsel disita. Rina tak pernah hubungi lagi. Aku merasa dikhianati oleh sahabatku sendiri. Apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya penasaran? Konflik batin membelengguku. Di satu sisi, aku tahu masyarakat Indonesia, dengan mayoritas Muslim, melihat hubungan sesama jenis sebagai pelanggaran moral. Di sisi lain, hatiku tak bisa bohong. Aku mencintai Rina. Aku mencoba melawan. Malam itu aku kabur dari rumah, naik ojek ke apartemen kecil yang kumiliki dari tabungan. Tapi ayahku cepat menemukanku. "Kau tak bisa lari dari tanggung jawab," katanya. Aku dipaksa bertemu Andi. Dia baik, tapi saat kami bicara, aku tak bisa berpura-pura.
Andi, aku tak bisa menikahimu, kataku. Dia tersenyum pahit, aku tahu rumornya. Tapi keluargaku butuh pernikahan ini untuk bisnis. Tekanan semakin berat. Teman-teman di kampus mulai bergosip. Nadia suka cewek, bisik mereka. Aku merasa terisolasi. Satu-satunya harapan adalah Rina. Aku nekat pergi ke rumahnya. Tapi saat tiba, ibunya membuka pintu. Pergi dari sini. Kau telah merusak anakku. Rina muncul di belakang, matanya merah. Nadia, Ma. Aku tak bisa. Keluargaku mengancam memutuskan hubungan jika aku bertemu lagi. Aku pulang dengan hati hancur. Itu adalah pengkhianatan pertama. Rina memilih keluarga daripada aku. Tapi aku paham, di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Malam itu aku menangis sendirian mempertanyakan pilihanku. Apakah mencintai seseorang harus membayar harga sebesar ini? Pagi berikutnya aku bangun dengan tekad baru. Aku tak bisa terus begini. Aku hubungi psikolog kampus, Bu Sari, yang pernah kuliah bareng. Bu, aku butuh bantuan, kataku di telepon. Kami bertemu di kai dekat kampus di Senayan. Bu Sari mendengarkan ceritaku dengan sabar. Nadia, identitas seksual adalah bagian dari diri kita. Tapi di masyarakat seperti kita, ini penuh risiko. Kau harus kuat. Dia sarankan aku bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Malam itu, aku pergi ke pertemuan pertama di sebuah rumah kecil di kawasan Cikini. Di sana, aku bertemu perempuan-perempuan seperti aku, berbagi cerita tentang penolakan keluarga dan diskriminasi sosial. Salah satunya, Maya, seorang aktivis, bilang kita harus berjuang, tapi hati-hati. Hukum Indonesia tak melindungi kita sepenuhnya. Tapi pertemuan itu memberiku kekuatan. Aku mulai melawan ayahku. Saat dia memaksa pertemuan keluarga dengan Andi, aku tolak. Ayah, ini hidupku. Aku tak mau menikah paksa. Ayah marah besar, kau anak durhaka. Ini untuk kebaikanmu. Ibu mencoba mediasi, tapi sia-sia. Malam itu, ayah usir aku dari rumah. Pergi jika kau mau hidup seperti itu. Aku pergi ke apartemenku, tapi tak lama, gosip menyebar. Di kampus, dosen mulai memandangku aneh. Teman lama menjauh. Hanya Maya yang mendukung. Kami sering bertemu, bicara tentang perjuangan. Maya cerita pengalamannya, dulu dia ditolak keluarga, tapi sekarang mandiri. Kau harus pilih, Nadia, bahagia atau sesuai norma. Sementara itu, Rina muncul lagi. Dia kirim pesan, Nadia, aku rindu. Makan aku. Hatiku berbunga, tapi curiga. Kami bertemu diam-diam di taman di Monas. Rina menangis, aku takut. Ayahku bilang jika aku terus, dia akan laporkan ke polisi. Di Indonesia, meski tak ada hukum spesifik melarang tapi pelecehan dan ancaman sering terjadi. Aku peluk dia, kita bisa bersama. Tapi itu adalah kesalahan. Saat kami berpelukan, seseorang memotret kami. Keesokan harinya, foto itu beredar di grup WhatsApp keluarga. Ayah Rina marah, datang ke apartemenku. Kau penghancur. Jauhi anakku. Dia ancam akan sebarkan foto itu ke media sosial. Aku takut, tapi tak mundur. Pak, ini cinta kami. Konflik memuncak. Ayahku tahu tentang foto itu, dan dia putuskan hubungan bisnis dengan keluarga Rina. Ini akibat ulahmu, katanya padaku. Aku merasa bersalah. Apakah pilihanku merusak semua orang? Rina mulai ragu lagi. Nadia, mungkin kita berhenti. Ini terlalu sakit. Pengkhianatan kedua, Rina mundur lagi. Aku jatuh ke lubang depresi. Maya ajak aku ke konseling. Di sana aku belajar tentang konflik internal, antara hati dan norma masyarakat.
Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui dan keluarga sering jadi penghalang utama. Aku putuskan untuk bicara terbuka dengan ibuku. Bu, tolong pahami aku. Ibu menangis, aku takut kau menderita. Tapi setidaknya dia mulai mendengar. Tapi tekanan sosial semakin kuat. Di kampus ada petisi untuk usir aku karena merusak moral. Aku hadapi konfrontasi dengan teman lama, Sinta. Nadia, kau memalukan kami, katanya. Aku balas, ini diriku. Kau yang tak paham. Itu adalah pertarungan pertama, tapi aku menang setidaknya di hati. Malam itu, Rina datang ke apartemenku. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya. Kami bicara panjang memutuskan untuk bersama meski risiko. Tapi itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari bersama Rina seperti mimpi, tapi rapuh. Kami sembunyi-sembunyi bertemu di kai tersembunyi atau taman malam. Tapi rahasia tak bisa bertahan lama. Ayah Rina curiga dan dia pasang mata-mata. Suatu sore saat kami jalan di mal di Sudirman, adik Rina melihat kami. Kak, apa ini? Tanyanya polos. Rina panik, jangan bilang ayah. Tapi terlambat. Malam itu Pak Hadi datang ke apartemenku lagi, kali ini dengan amarah membara. Kalian berdua akan hancurkan masa depan, teriaknya. Dia tarik Rina pulang, tapi Rina melawan untuk pertama kali. Ayah, aku mencintai Nadia. Pak Hadi terkejut, lalu marah. Ini pengaruh setan. Kau harus ke pesantren untuk disembuhkan. Rina menangis, tapi dipaksa pulang. Aku ditinggal sendirian, merasa tak berdaya. Esoknya, aku dapat kabar buruk. Rina dikirim ke pesantren di Bogor, sebuah tempat terapi konversi yang terselubung. Di Indonesia, praktik seperti ini masih ada, meski dikecam aktis. Hatiku hancur. Aku hubungi Maya, tolong bantu aku. Maya setuju, kami rencanakan penyelamatan. Tapi itu berisiko. Kita bisa ditangkap atas tuduhan penculikan, kata Maya. Aku putuskan untuk ambil risiko. Malam itu, aku dan Maya pergi ke Bogor. Kami sembunyi di dekat pesantren, tunggu kesempatan. Rina kirim pesan rahasia, aku di sini, tapi mereka paksa aku salat dan baca ayat-ayat tentang dosa. Aku marah. Ini bukan penyembuhan, tapi penyiksaan psikologis. Saat malam gelap, aku menyusup masuk. Rina menunggu di kamar. Kami kabur lewat belakang, naik mobil Maya. Tapi penjaga sadar, dan kejar-kejaran dimulai. Hati berdegup kencang, aku pegang tangan Rina. Kita akan selamat, kataku. Akhirnya, kami lolos ke Jakarta. Tapi kemenangan itu singkat. Ayah Rina laporkan kami ke polisi atas penculikan. Polisi datang ke apartemen. Nona Nadia ikut kami. Aku ditahan semalam, diinterogasi. Ini soal moral masyarakat, kata petugas. Maya hubungi pengacara dan aku dibebaskan dengan syarat. Tapi reputasiku hancur. Media lokal mulai tulis skandal lesbian di Jakarta. Keluargaku semakin menjauh. Ayah bilang, kau bukan anakku lagi. Ibu diam saja, tapi kirim uang diam-diam. Rina tinggal bersamaku, tapi trauma pesantren membuatnya rapuh. Aku takut, Nadia. Apa kita salah? Tanyanya. Konflik batin Rina memuncak. Dia mulai ragu lagi. Satu malam, kami bertengkar hebat. Kau yang memulai ini, kata Rina. Aku balas, kau yang mundur terus. Itu adalah momen pengkhianatan ketiga, kami saling menyakiti. Tapi paginya, kami baikan, sadar bahwa tekanan luar yang membuat kami begini. Maya ajak kami ke demonstrasi kecil untuk hak di Bundaran HI. Di sana, kami lihat ratusan orang berjuang. Itu memberi harapan. Tapi saat pulang, ada ancaman, pesan anonim, hentikan atau kalian akan dihukum. Siapa pengirim? Mungkin keluarga atau tetangga.
Konflik sosial semakin dalam. Di kampus, aku di drop out karena ganggu ketertiban. Aku kehilangan mimpi jadi psikolog. Rina juga pekerjaannya terancam. Kami harus pilih lanjut atau menyerah. Kita lanjut, kata Rina akhirnya. Tapi harga yang dibayar semakin mahal. Badai belum berakhir. Setelah demo, ayahku datang ke apartemen. Bukan marah, tapi sedih. Nadia, ayah salah. Aku takut kehilanganmu. Itu adalah momen odd or taug. Ayah cerita tentang masa mudanya, bagaimana masyarakat bentuk pandangannya. Tapi sekarang, ayah lihat kau menderita. Kami peluk dan ayah janji dukung. Tapi tak mudah. Dia masih ragu, tapi setidaknya mulai berubah. Sementara itu, Pak Hadi tak berubah. Dia ajukan gugatan ke pengadilan, klaim Rinan dipengaruhi. Pengacara kami lawan, tapi proses melelahkan. Di sidang pertama, saksi dari pesantren bilang, ini penyimpangan moral. Aku saksi, ini cinta bukan dosa. Ruang sidang tegang, media liput. Masyarakat terbagi, ada yang dukung, ada yang kutuk. Di tengah itu, Rina dapat tawaran kerja di Bali, jauh dari Jakarta. Mungkin kita pindah, katanya. Aku setuju. Tapi sebelum pergi, ada konfrontasi akhir dengan Pak Hadi. Kami bertemu di rumahnya. Ayah, tolong pahami, kata Rina. Pak Hadi menangis, aku takut neraka untukmu. Itu adalah momen emosional, dia takut karena keyakinan agama. Akhirnya, dia relakan meski sakit hati. Pergilah, tapi jangan hubungi lagi. Itu adalah pengorbanan, Rina kehilangan keluarga. Di pesawat ke Bali, Rina menangis di bahuku. Apa harga ini pantas, tanyanya. Aku jawab untuk cinta, iya. Di Bali, hidup baru dimulai. Kami tinggal di Ubud, kerja di Kai Turis. Masyarakat lebih terbuka, meski tetap hati-hati. Tapi masa lalu menghantui. Gosip dari Jakarta sampai, dan bos Rina tahu. Kalian boleh kerja, tapi jangan buat masalah. Tekanan tetap ada. Suatu hari, Maya hubungi, ada undangan konferensi di Yogyakarta. Kami pergi. Di sana, kami bicara di panel tentang pengalaman. Itu adalah kebangkitan dari korban jadi pejuang. Tapi saat pulang, ada serangan, sekelompok orang radikal demo di luar, lempar batu. Kami lolos, tapi terluka. Ini risiko, kata Rina. Konflik internal memuncak lagi. Aku mimpi buruk tentang keluarga. Apakah kita egois, tanyaku pada Rina. Dia jawab, tidak, kita manusia. Tapi keraguan tetap. Di Bali, kami bertemu pasangan lesbian lain, belajar dari mereka. Satu pasangan cerita tentang pernikahan rahasia di luar negeri. Mungkin suatu hari, kata Rina. Tapi kenyataan pahit datang. Ayahku sakit dan aku pulang ke Jakarta. Di rumah sakit, ayah bilang, makan ayah. Aku makan dan dia makan aku. Itu adalah rekonsiliasi. Tapi Ibu Rina menelepon Rina, pulanglah, ayahmu sakit karena kamu. Rina ragu. Aku harus pergi, katanya. Aku tak halangi, meski sakit. Rina pergi ke Jakarta. Di sana, dia hadapi keluarga. Pak Hadi sakit jantung karena stres. Rina merasa bersalah. Ini akibatku, katanya padaku lewat telepon. Aku takut kehilangan dia lagi. Rina tinggal di Jakarta seminggu. Setiap hari, dia cerita tentang tekanan. Ayah minta aku menikah dengan pria. Hatiku cemas. Apakah dia akan menyerah? Tapi Rina bilang, tidak, aku akan kembali. Tapi pada hari terakhir, ada twist, Pak Hadi minta maaf. Aku salah, anakku. Aku takut kehilanganmu. Mereka peluk, dan Rina pulang ke Bali dengan hati ringan. Kembali bersama, kami lebih kuat. Kami mulai aktivisme kecil di Bali, bantu perempuan seperti kami. Tapi masyarakat tak berubah semalam.
Ada ancaman lagi, tapi kami hadapi bersama. Suatu malam di pantai Kuta, kami janji selamanya. Tak peduli apa, kita bersama, kata Rina. Tahun berlalu, kami bangun hidup baru. Aku kerja sebagai konselor online untuk Rina jadi seniman. Keluarga mulai terima, meski lambat. Ayahku kunjungi kami, bahkan bawa hadiah. Pak Hadi kirim surat, aku belajar menerima. Itu adalah kebangkitan bagi semua. Tapi cerita ini bukan akhir bahagia sempurna. Kami masih hadapi diskriminasi dari tetangga, pekerjaan, bahkan hukum. Di Indonesia, perubahan lambat. Kami bayar harga, kehilangan teman, keluarga sementara, dan ketenangan. Tapi kami dapatkan kebebasan. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama adalah dosa yang tak termaafkan?